selalu yang tidak menguntungkan itu dianggap sesat. Yes, Gitu loh. betul. Jadi menurut sesat. saya, Kalau nggak sesat nggak mungkin ada Dulu, sudah bentar. dilimpahkan. Bentar dulu, biar ya Kak dengeran. Sudah dilimpahkan kok sekarang pelapor diperiksa lagi tuh gimana gitu loh. Dagelan Sri Mulat ini. Atau mana yang fitnah, mana yang penghinaan itu satu persatu dibuka dan dibedah satu persatu. Jadi memang lebih sifatnya sih sama, keterangannya nggak jauh, tapi didetailkan saja. Tuh ya, makin mampus lah kau ya, Roy Suryo CS nih. Roy Suryo itu sebenarnya cuma dimanfaatkan oleh Ozinuddin untuk menumpahkan sakit hatinya untuk menyerang Pak Jokowi. Akhirnya dia menjadi pembela Roy Suryo. Wah. Halo, selamat datang di channel Sudut Pandang. Gimana nih kabar kalian semuanya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Aduh, ada yang lagi jantungan nih guys. Setelah petentang-petenteng nyerang sana-sini, sekarang Roy Suryo CS malah minta penghentian kasus. Waduh, kenapa nih? Sah ya guys, ini sih fix panik karena mereka tahu kalau Pak Jokowi punya kartu as yang bisa bikin mereka jatuh makin dalam lagi. Lihat aja tuh narasinya, dari awal udah nggak konsisten, ya kan? Dulu mereka bilang Pak Jokowi nggak kuliah dan ijazah beli di pasar. Sekarang berubah lagi. Jadi masalah prosedur skripsi. Plan banget kan? Kalau emang punya bukti, ya kenapa sekarang malah minta berhenti? Ya nggak guys? Takut ya? Yuk guys, langsung aja kita saksikan gimana ketakutannya Roy Suryo CS ini. Tonton sampai akhir ya. Nah, palsu. sebelum Roy Suryo itu keluar dari mulutnya bahwa memang peradilan itu sesat, kita sudah menduga apapun yang dilakukan oleh instansi negara ini terhadap kasus ini selalu yang tidak menguntungkan itu dianggap sesat. Yes, gitu loh. Jadi menurut sesat. saya, Kalau nggak sesat nggak mungkin ada sudah dilimpahkan. Bentar dulu, biar Kak dengeran. Sudah dilimpahkan kok sekarang pelapor diperiksa lagi tuh gimana gitu loh. Dagelan Sri Mulat ini. Nih ya, saya kasih tahu ya Mbak Priska ya. Iya, oke. Ini agak lucu nih. Belum digelar peradilan sudah dibilang sesat. Belum pernah melihat apalagi memegang. Semarni kuasa hukum atau sarjana hukum atau enggak? Sudah. Bentar. Semarni apa nih? Semarni kuasa hukum bukan. Sarjana hukum juga bukan. Oke, satu bentar Mas. Iya. Biar kita dengeran. Menjadi landasannya itu Bentar, nanti saya tanya dulu Semarni apa backgroundnya? Orang peradilannya belum digelar. Mar. Dibilang sesat. Backgroundnya apa dulu? Ijazah Pak Jokowi, ya ijazah. Bentar nih, sebelum ngomong harus jelas dulu nih. Kan begitu loh. Oke. Semarni tim kuasa hukum Jokowi bukan? Anda tim kuasa hukum Jokowi bukan? Punya gelar sarjana hukum bukan? Lawyer bukan? Lah kalau bukan semua ngapain bisa ngomong? Nggak ada intinya sama sekali, nggak ada lah. Udahlah, ada tuh nggak punya legal standing. Mas Roy, gantian. Udah kelihatan banget nih paniknya. Makanya dia nggak terima tuh ketika dia ingin kasusnya dihentikan lalu dikomentarin sama orang lain. Dia itu sebenarnya malu guys kalau kelihatan cupunya, ya kan? Dan memang ada pesan dari arahan Presiden agar penanganan kasus ini harus hati-hati. Intinya mendalami lagi, mendetailkan setiap peristiwa ya. Sebenarnya yang didalami adalah terkait dengan objek yang kita laporkan, misalnya dilihat langsung kata-kata mana yang membuat Anda misalnya merasa harkat martabatnya terhina gitu ya, atau mana yang fitnah, mana yang penghinaan, itu satu persatu dibuka dan dibedah satu persatu. Jadi memang lebih sifatnya sih sama, keterangannya nggak jauh, tapi didetailkan saja. Tuh ya, makin mampus lah kau ya, Roy Suryo CS nih. Pak Jokowi kemarin diperiksa tuh untuk dilakukan pendalaman. Dan ini nih yang bikin kalian mulai ketar-ketir dan pengen kasusnya segera dihentikan.
Kocak bener. Memang sejak awal tuduhan masalah ijazah palsu Jokowi ini memang lawak doang kok, memang dagelan doang. Kenapa? Karena dari awal tidak mempunyai basis poin tuduhan yang pasti. Tuh. Pertama menuduh dokumennya palsu, katanya Yes. dokumennya dibuat di pasar pramuka. Itu jelas gak masuk akal. Kalau memang benar, UGM lah yang akan menuntut. Setelah poin nomor 1 tidak terbukti dan hanya bermodal narasi sesat doang, gembar-gembor kesana kemari, akhirnya muncul poin yang kedua, yaitu katanya ijazahnya memang asli tapi didapat dengan cara yang tidak semestinya. Contoh, lembar pengesahan pada skripsinya nggak ada dan lain-lain. Nah itu urusan lu sama UGM, lu komplain sama UGM sana. Nah. Terus ada lagi poin yang ketiga yang katanya ijazahnya itu asli tapi punya orang lain, milik Hari Mulyono lah atau siapa. Ini lebih bodoh lagi. Banget. Bagaimana bisa ijazah milik orang lain dipakai oleh Jokowi? Makin lama makin gila saya rasa nih. Makanya sekarang kayak orang kebingungan. Pergi ke Komnas HAM, mau pergi ke DPR, mau menggugat ke MK. Nggak tahu nanti kalau nggak berhasil mau ke FIFA, mau ke PBB atau ke Waduh. NASA. Nggak tahu gila. Sekalian aja ya, keluar angkasa, minggat dari bumi ini nih, biar nggak bikin gaduh ya guys ya. Ya karena dari awal tuh emang ini basis poinnya tuh nggak jelas gitu loh, mereka udah menuduh-menuduh sembarang kalirnya ya dituduh. Nah sekarang nih ya, setelah Pak Jokowi menghadiri pemeriksaan untuk dilakukan pendalaman, apakah ya lebih baik mereka langsung aja nih dijebloskan ke penjara itu? Gimana guys kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Tebak lagi mikir apa guys? Nih, pengacaranya nih. Ini si Roy-nya nih. Sampingnya juga kayak, aduh habis ini apa ya gitu kayaknya ya. Aduh. Aduh. Kalau kayak gini sih kayaknya lagi mikir ya, habis ini mau kibarkan bendera putih di mana gitu kayaknya. Tapi udah jelas kok ya, ini benderanya tuh udah mau dikibarkan. Ya karena Pak Jokowi punya kartu as, punya kunci, punya senjata untuk menjatuhkan mereka semakin dalam lagi guys. Makin seru kan? Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik Alah, atau bacot. penghinaan yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Kami ini masih disangkakan, masih dipidana dengan pasal 310 dan 311. Dan itu masih ada debatable, mau pakai pasal yang lama dan pasal yang baru. Jadi sekaligus 6 pasal yang kami uji di dalamnya tadi, itu termasuk yaitu 310 dalam garis miring 433, 311 garis miring 434, kemudian pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE, dan yang paling krusial adalah pasal 32 dan 35. Dalam keseluruhan pasal tersebut kita minta tafsirkan bahwa objek yang menjadi objek yang bisa dibuka ke umum berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah dokumen publik yang pernah dipakai untuk jabatan publik walaupun yang bersangkutan sudah pensiun, maka itu subjek untuk penelitian publik yang tidak memerlukan izin, sehingga tidak. Kemarin aja sok jago ya guys ya si Roy ini, tapi sekarang dia kayak ayam sayur nih. Setelah dituruti segala tantangannya, dia keok duluan. Malah dia ini mau menggugat dengan pasal pencemaran nama baik ke MK juga. Logikanya orang ini tuh emang kebalik ya guys ya. Ya pantesan aja kalau sekarang udah mulai ketakutan, ketar-ketir, minta kasusnya dihentikan. Kepada KPU untuk menyalon presiden dan wakil presiden sama. Kan salinan Bang, saya coba diperjelas sedikit. Ini tuh kan salinan. Dalam kita melakukan penelitian, biasanya kan harus ada subjek penelitian yang jelas begitu. Dan ini kan salinan. Nah, asli udah pernah diteliti belum aslinya? Sekarang saya tanya, ya. Yang aslinya mana? Nah itu aslinya di mana? Kemudian penelitiannya pakai apa? Ini penelitiannya punya asumsi bahwa ijazahnya tidak asli. Lalu tiba-tiba yang diklaim sebagai ijazah asli itu baru muncul pada tanggal 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya ketika gelar perkara khusus. Dan itu udah dijadikan objek penelitian yang baru keluar itu. Dijadikan nggak? Ini bingung saya. Nggak, maksudnya kan soalnya aku begini bro. Anda paham tadi. Ya? Jangan nggak paham juga. Lokus dan tempus deliktinya itu 22 Januari sampai 30 April 2025. Oke. Itu yang dipermasalahkan, yang kemudian dikriminalkan. Kalau Anda
cerita tentang dokumen yang baru keluar 15 Desember 2025 yang diklaim sebagai asli, diklaim ya. Kita mengatakan 99,9 itu palsu. Kalau mengatakan bahwa objek yang sebelumnya tidak boleh. Yang menjadi masalah adalah apakah objek sebelumnya itu punya kredibilitas untuk diteliti atau tidak. Jangan lupa. Apa yang dilakukan Dian Sandi setelah 22 Mei Johandani melakukan press conference, dia ke Solo dan ngomong minta maaf sama Pak Jokowi karena dia mengupload tanpa izin, tapi dia lega karena Pak Jokowi ketawa membiarkan dan kredibilitas objek penelitiannya jelas gitu ya, artinya, Bang Refli ya. Apa yang dikatakan Dian Sandi itu dikonfirm oleh Jokowi bahwa seolah-olah ijazah itu asli. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda bicara tentang penelitian, Anda bicara tentang subject to. Subject to apa? Subject to Dian Sandi, subject to Johandani, subjek to Sigit Sunarta, dan dokumen yang pernah beredar. Bukan dokumen yang tidak beredar. Objek Kalau dokumen yang belum beredar, kita kan tolol gitu. Objek penelitiannya Kalau saya sih ngerasa jauh lebih tolol kalau kita percaya hasil penelitian yang tidak juga melalui autentifikasi, tidak melalui klarifikasi dan lain sebagainya. Karena jauh dari awal Roy Suryo sudah mengambil kesimpulan dan disampaikan ke publik palsu yang menurut saya memang secara penelitiannya diragukan ketika dia mengambil alat uji. Orang yang nggak paham penelitian. Kan begitu ya. Orang nggak paham penelitian. Ini yang menurut saya itu ngomong begini. Ya terserah Bang Refli kan sebagai pengacara. Jadi sah-sah aja juga. Anda sebagai apa? Saya sebagai organisasi yang memang ketua Dewan Pembina Pak Jokowi kan gitu. Saya membela Pak Jokowi. Lalu background Anda apa? Kan begitu loh. Untuk mengatakan kita bahwa ke topik bisa, aja. Bukan. Karena orang awam ini nggak kredibel soalnya. bahwa orang dari hasil upload Masih ngeyel juga ya si Refli Harun nih, kuasa hukumnya Roy CS guys. Udah diskak kayak gitu loh sama Bang Mardiansyah ya. Sampai Bang Mardiansyah ini ya melihat gaya diskusinya Refli Harun aja tuh ngakak gitu. Karena tetap ngeyel. Katanya objek penelitiannya itu walaupun bukan asli, katanya nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Emang udah kemana-mana nih, mereka nih udah linglung sebenarnya guys. Kita dengerin ya apa pernyataan Tifa nih, bawa-bawa nama rakyat Indonesia. Weh, saya nggak ikutan ya. Kok bawa-bawa bilang 280 juta masyarakat Indonesia. Kok sok mewakili? Apa mewakili masyarakat Indonesia? Semua orang merasa memiliki undang-undang itu ya Tifa. Semua orang baca itu. Tetapi soal bagaimana kebebasan berpendapat, bagaimana hak dan jaminannya itu ya, orang tahu menempatkan dirinya. Kalian kan sedang dalam kasus. Kalian tersangka ya. Jangan bawa-bawa nama asal rakyat Indonesia. Kepentingan kalian ya, bukan kepentingan seluruh rakyat Indonesia ya. Kita dengar ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sidang perdana dari judicial review yang kami bertiga ajukan bersama dengan penasihat hukum kami, kuasa hukum kami Bala RRT sudah berlangsung alhamdulillah dengan lancar, dan ini juga sebuah pelajaran bagi kita semuanya ya. Jadi izin kepada 280 juta rakyat Indonesia bahwa kami bertiga ini mewakili Anda semua. Tidak ada yang mewakili. Belajar. Sekaligus juga menguji bersama-sama tentang pasal-pasal yang bisa dikenakan kepada siapapun, tidak hanya kepada kami bertiga tetapi juga kepada kita semua. Dalam hal ini kami memberanikan diri untuk mengatakan bahwa kami berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Terkait bahwa kita ditanya tadi tentang legal standing kita. Ini saya akan bahas legal standing. Legal standing kita, hak hukum kita itu jelas ya, diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal-pasal yang sudah disebutkan di dalam permohonan kami. Yang pertama adalah pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita semua, kami tidak mengatakan kami, kita semua, tidak hanya RRT tetapi segenap rakyat Indonesia, 280 juta rakyat Indonesia itu memiliki hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sekarang pertanyaannya Tifa, segenap masyarakat Indonesia apakah sedang dalam masalah seperti Anda? Seperti kalian bertiga itu? Kau bawa-bawa nama masyarakat Indonesia, kau bawa nama petani, kau bawa nama pedagang kaki lima, apalah ini semua pekerjaan-pekerjaan orang lain, apapun profesi orang. Kau bawa nama seluruh masyarakat Indonesia. Berarti di sini juga kau bawa nama pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Kau bawa mereka juga berarti? Yang kamu bilang kamu wakili itu tuh siapa? Kita nggak termasuk ya. Izin nih, kok bisa-bisanya pede banget bilang mewakili seluruh rakyat Indonesia? Yang bener aja, orang kita nggak punya masalah kayak Anda.
Anda aja nih sosokan bawa-bawa rakyat biar kayak seolah-olah kita semua tuh ada di pihak Anda begitu? Tidak semudah itu, Perguso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hari ini kita sepakat Jokowi adalah our common enemy. Jokowi dalam kekuasaan Jokowi selama 10 tahun itu Jokowi telah merubah kami ibu-ibu yang manis-manis menjadi ibu jalanan, menjadi ibu pertiwi yang melawan. Alhamdulillah akhirnya ada GMKR yang merupakan suatu wadah untuk menyatukan gerakan-gerakan para elemen yang selama ini mungkin terpisah ya. Jadi kedepannya kita akan satu komando. Terakhir kami ARM aksi di kantor Wakil Presiden Wapres. Kenapa? Karena kami tidak mau masalah ijazah ini akan berulang lagi. Kami ingin ijazahnya asli, tidak goib seperti Jokowi apalagi anaknya ini. Jadi sebetulnya kemarin terinspirasi dari bukunya Bang Rismon, Jokowi Gibran terinspirasi. Sekian dari saya, makasih Pak Roy sudah menemani ARM kemarin. Alah, ini juga nih ya menu ulan dari nih ikut-ikutan berorasi ngomong Pak Jokowi harus diadili segala nih. Padahal bisanya mereka ini ya apa? Ya cuma bacot doang kan yang digedein. Terus dia bilang nggak pengen nih masalah kayak begini nih ya di Indonesia tuh berulang lagi katanya. Lah, yang memulai kan situ duluan tuh, gerombolan kalian sendiri itu kan yang memulai ini semua tuh. Terus bilangnya kayak begitu. Lah kalau gitu kenapa enggak presiden-presiden sebelum-sebelumnya nih juga ikutan diteliti? Roy Suryo itu sebenarnya cuma dimanfaatkan oleh Ozinuddin untuk menumpahkan sakit hatinya untuk menyerang Pak Jokowi. Akhirnya dia menjadi pembela Roy Suryo. Wah. Kita seperti melihat ada perang saudara gitu kan. Makanya para pendukung Pak Jokowi itu sekarang ini ya bisa dikatakan sedang menonton pertarungan yang menarik. Seru. Katakan pembenci, ya bisa juga Rismon dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang memang ingin mendapatkan atau dikenal di negara ini dengan cara yang instan. Wah. Damai Hairul Lubis sudah di luar dari kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan. Selain sudah berbeda pandangannya, juga sudah berbeda pola perjuangan. Pak Jokowi melihat ini ada kesempatan untuk membuat kekuatan Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya melemah. Bener banget nih guys ya. Dan ternyata terbongkar loh kalau selama ini tuh Roy CS hanyalah tumbal. Waduh. Ini Roy Suryo salah perhitungan atau gimana nih? Padahal udah kepedean koar-koar sana sini. Pengen banget menjatuhkan marwahnya Pak Jokowi sekeluarga. Ternyata dia sendiri nih yang dijadikan tumbal atas kebencian orang lain. Waduh. Dan sekarang nih ya, setelah Pak Jokowi menghadiri pemeriksaan untuk menambahkan bukti-bukti, Pak Jokowi udah punya kuncinya tuh. Gimana agar si Roy CS ini makin terperosok, jatuh makin dalam lagi, makin tenggelam tuh ke Palung Mariana. Kalau udah kayak begini ya mereka bisanya panik. Terus ya itu tadi tuh, minta dihentikan kasusnya. Nggak malu apa? Udah nggak punya malu ya begini nih. Kemarin aja ya, koar-koar. Serang sana, serang sini. Sekarang cupu, panik, takut. Minta dihentikan. Gimana guys, kalau menurut kalian nih, enaknya dihentikan aja atau tetap lanjut sampai masuk ke BUI tuh? Mereka coba tulis pendapat kalian di bawah ya. Dan itu dulu guys video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa.